Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Al-ayah. Hadirin salat Jumat yang Allah muliakan, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan derajat takwa kita dengan cara bermuhasabah, mengevaluasi diri dalam satu hari 24 jam ini. Di antara waktu-waktu yang lewat, seberapa banyak kebaikan kita dan seberapa banyak keburukan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk untuk senantiasa melakukan kebaikan dan melaksanakannya karena ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang patut kita syukuri adalah nikmat yang Allah curahkan, rahmat atau kasih sayang Allah dalam kehidupan kita yang tiada putus. Hampir 2 tahun lebih Allah mencoba kita melalui pandemi COVID-19 yang bertubi-tubi memakan korban. Dan di antara hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah dari pandemi itu adalah kita-kita yang saat ini hadir di Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya kita masih diberi oleh Allah untuk mampu mengevaluasi diri kita, untuk mampu mendorong jiwa raga kita untuk selalu berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Ini bermakna bahwasanya apa yang ada pada diri kita, baik nikmat jazadiyah maupun nikmat ruhaniyah, adalah di antara pernik-pernik, perangkat-perangkat yang Allah titipkan buat kita dan kita untuk mensyukurinya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhan itu, maka ungkapkanlah. Maka keseharian kita, hadirin yang Allah muliakan, adalah didasarkan pada nikmat Allah. Dari rumah kita bekerja, lalu menikmati perjalanan hingga ke kantor. Lalu dari kantor kita pulang, bertemu keluarga tercinta, nikmat yang luar biasa. Demikian pula ketika nafas yang dikandung badan itu masih kita nikmati. Demikian pula mata yang Allah titipkan dan kita mampu memandang segala keindahan alam. Demikian pula telinga yang Allah titipkan sehingga kita mampu mendengarkan yang baik-baik. Dan andai kata kita untai satu persatu nikmat Allah, tak mampulah. Dan senantiasa manusia dalam kelalaian untuk mensyukuri nikmat itu. Dan di antara nikmat Allah yang sering kita lalaikan adalah lingkungan hidup kita. Lingkungan bumi inilah yang Allah titipkan buat kita, yang saban harinya kita seolah-olah menapak di satu ruang hampa karena kesadaran kita tidak mengakui bahwa kita makhluk bumi yang ada di alam raya ini. Ada satu hal yang dicatat oleh para ahli, bahwa bumi ini sudah ada pada fase red code for humanity, atau kode merah tentang kehidupan manusia di bumi ini.
sebagaimana disampaikan oleh para ilmuwan dunia, semisal perubahan suhu bumi yang semakin cepat dan terus menebar menurut sebuah laporan dari organisasi yang bernama Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang dirilis pada tanggal 9 Agustus 2021. Laporan ini disiapkan oleh 123 ilmuwan dunia dari 66 negara. Perubahan suhu dunia ini, perubahan suhu bumi ini bersifat irreversible alias tidak dapat diperbaiki. Salah satu sebabnya adalah meningkatnya gas buang CO2 dan gas lain rumah kaca. Adapun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pernah menyampaikan bahwa bukti potensi naiknya suhu bumi sebesar 1,5 derajat Celcius dibanding masa pra-industri pada abad ke-19. Dokumen tersebut juga menyatakan emisi gas rumah kaca hasil dari pembakaran fossil fuel atau bahan bakar fosil adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kenaikan suhu bumi sebesar 1,1 derajat Celcius antara tahun 1850 dan 1900. Dan dalam jangka waktu 20 tahun yang akan datang, rata-rata suhu bumi akan naik 1,5 derajat Celcius. Salah satunya adalah industri pembangkit listrik yang mayoritas bahan bakarnya masih menggunakan batu bara. Efek perubahan iklim ini tidak hanya pada kenaikan temperatur bumi, namun juga semakin meningkatnya intensitas hujan dan banjir, di samping kekeringan ekstrim di belahan bumi lainnya. Belum lagi melelehnya permafrost atau salju abadi di Antartika. Melelehnya salju akan berdampak pada meningginya permukaan air laut, perubahan suhu air laut, peningkatan keasaman air laut yang berdampak negatif pada ekosistem biota laut dan manusia yang membutuhkan makanan dari lautan. Lalu kemudian perubahan iklim ini ditandai dengan kebakaran skala besar sepanjang sejarah yang baru saja terjadi di Siberia. Padahal Siberia merupakan wilayah berpenghuni paling dingin di dunia, tapi terjadi kebakaran hutan. Anomali lain adalah intensitas hujan yang bisa berlangsung selama berhari-hari tanpa henti hingga terjadi bencana banjir bandang seperti yang baru terjadi di Eropa Barat, mulai dari Jerman, Belanda, dan Belgia. Adapun data IBES 2018 menyebutkan untuk konteks Indonesia bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan seluas 680.000 hektar hutan. 680.000 hektar hutan setiap tahunnya Indonesia kehilangan, paru-paru dunia. Sedangkan data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK itu tercatat ada 105 sungai yang ada, 101 sungai diantaranya dalam kondisi tercemar, sedang, hingga berat. Hadirin yang Allah muliakan, perubahan iklim ini tentu bakalan merubah ritme musiman yang bisa mengakibatkan penurunan produktivitas hasil pertanian secara signifikan. Tak terkecuali resiko gagal panen akan semakin sering terjadi. Tidak hanya kerusakan lingkungan tempat tinggal manusia yang rusak, namun juga sisi sosial, budaya, masyarakat juga ikut rusak. Manusia sudah tak peduli dengan bumi tempat tinggalnya. Berapa banyak di antara kita yang begitu egois untuk membagus-baguskan rumah tinggal kita sendiri, tapi masih saja tak peduli pada keindahan alam titipan Tuhan. Perilaku membuang sampah sembarangan, melukai alam dengan cara merusak dan mengeksploitasinya. Kita sering tak menghargai betapa keseimbangan ekosistem adalah penjamin keberlangsungan hidup manusia. Sungguh amat benar Allah menyinggung watak destruktif kita sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang baru saja saya bacakan di awal khutbah, yang maknanya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maknanya musibah-musibah yang terjadi adalah hamparan pelajaran yang mesti dipetik manusia agar kembali menjadi manusia baik yang dipenuhi dengan niat baik untuk menjaga rumah, bumi di mana kita hidup. Hadirin Allah muliakan, maka sikap muslim semestinya sebagaimana pandangan Islam. Yang pertama adalah semangat untuk menanam pohon sebagai refleksi menstabilkan suhu bumi. Sejangkal tanah pun dimanfaatkan, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha, yang artinya jika pun akan terjadi hari kiamat esok, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat, maka tanamlah. Ini salah satu bahwa kita dipesankan oleh Rasulullah untuk memelihara bumi dengan semangat menanam pohon. Sejengkal apapun tanah kita hiasi dengan pohon. Lalu kedua, hadirin Allah muliakan, adalah hidup bersih sebagai refleksi menjaga lingkungan hidup. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, tanadzafu bikulli mastada'tum fa innallaha ta'ala banal islam 'ala an-nadhafah wa la yadkhulul jannah illa kullu nadhifin. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Ini menjadi refleksi kita agar lembaga-lembaga Islam, kaum muslimin itu merefleksikan diri, merepresentasikan diri sebagai orang-orang bersih, jauh dari kesan jorok, sebagaimana diberitakan oleh media ataupun peneliti-peneliti asing tentang tradisi hidup kaum muslim yang tidak lebih beradab. Padahal Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk menampakkan keindahan. Yang ketiga adalah membangun kesadaran dan edukasi bahwa bumi ini dititipkan kepada manusia oleh Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini berarti manusia dipercaya oleh Allah untuk dapat melindungi bumi, mengelolanya untuk kemaslahatan bersama. Lalu kemudian watak muslim menurut Islam terkait dengan ekologi kehidupannya adalah membangun akhlak yang tak merusak alam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu anna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anil ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkar
والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم فاسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.